sumbunya panjang-panjang itu gak baik buat trading. Jadi memilih market yang bagus itu Your attention please. Passenger of Lion Air on flight number. Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue ya, Sinya Trading. Jadi di video kali ini gue bakal trading lagi. Tapi kali ini gue nggak bakal trading menggunakan signal. Jadi gue hari ini trading menggunakan analisa candlestick lagi. Bagi kalian yang mau gabung ke grup VIP gue, bisa baca-baca dulu di deskripsi ya. Gabungnya gratis, gak ada dipungut biaya apapun. Palingan kalian keluar biaya tuh buat deposit, itu pun buat modal kalian trading. Nah, jadi apa aja yang didapat di grup VIP gua, yaitu terabar tiap minggunya. Seminggu itu bisa kita 3 kali terabar atau 5 kali terabar, terus dapat signal tiap hari 24 jam gratis, dan dapat PDF candlestick. Jadi manfaat PDF candlestick tuh ya buat kalian trading menggunakan analisa candlestick. Karena menurut gua kalau kita nih trading menggunakan analisa candlestick, menurut gua akurasi profitnya kalau kita udah menguasai benar 99% gua berani jamin kalian profit. Karena misalkan kalian trading menggunakan indikator, apapun indikatornya, misalkan kalian cuma mengandalkan indikator itu bisa profit. Cuman ngapain harus trading menggunakan analisa indikator, sedangkan indikator aja terbentuknya karena pergerakan candlenya. Nah, lebih baik kita langsung analisa candlenya. Jadi hari ini gue bakal trading menggunakan analisa candlestick ya. Kalau bagi kalian yang awal trading, tampilan awal binomo kan kayak gini ya. Nah, indikatornya nggak ada. Nah, jadi kalau kalian trading misalkan kalian mau trading nih menggunakan analisa candlestick atau pakai signal, boleh kalian ubah dulu tipe grafiknya ke lilin, terus time frame-nya ke 5 menit biar lebih mudah gitu. Nah, nanti di signal tuh ada diberitahu di market mana, bisa di market kripto, bisa di market mana gitu ya. Nah, jadi kalau gua trading walaupun menggunakan analisa candlestick tetap butuh bantuan indikator buat ngelihat arah trennya. Jadi indikator yang biasa gua gunakan yaitu pita Bollinger atau Bollinger Band dengan periode 10. Langsung kita terapkan aja, nggak ada yang diubah ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih arah trennya, apakah penurunan atau kenaikan atau sideways. Jadi langsung aja kita open posisi ya. Habis ini kita analisa, kita lihat-lihat market dulu, market mana yang bagus. Nah, kalau misalkan nih market sumbunya panjang-panjang gini, lebih baik jangan trading di market ini dulu. Karena kalau market candle itu sumbunya panjang-panjang itu gak baik buat trading. Jadi memilih market yang bagus itu yang pergerakannya santai, jangannya agresif. Agresif tuh kayak naik turun jet 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 gitu. Atau yang market yang banyak sumbunya, atau yang kecil-kecil bodinya itu terlalu kecil gitu, jangan juga. Jadi cari market tuh yang sumbunya jangan agak panjang-panjang lah gitu, candle yang besar-besar dan pergerakannya yang santai. Nah, di sini kita boleh open posisi. Gue open posisi di 100 200 aja.
kita trading dalam waktu 1 menitnya, yaitu yang paling awal ini. Kalau ini kita trading 2 menit, tapi kita trading pakai yang 1 menit aja. Kita open buy di titik perpindahan candle. Loh, kok nggak pindah candlenya nih? Titik perpindahan candle kan di detik 30 biasanya tuh. Oh, ternyata salah temprem. Aduh, kampret. Kita siapin dulu kompensasinya, yaitu 200 dikali 2,5, yaitu 500.000. Kita kompensasinya di lain aja ya, karena gua nggak ngeliat tadi kok nggak ganti candle gitu kan. Biasanya titik perpindahan candle tuh di detik 30 itu. Pantasin kenapa kok nggak ganti gitu. Ternyata gue salah temprem. Jadi tempremnya itu temprem 1 menit ya, kita main di 1 menit. Nah ingat tuh, kompensasi itu selalu disiapin, yaitu open posisi awal dikali 2,5. Kalau itu loss, kalau profit ya open posisi awal aja. Kenapa gua open posisi di 200.000 padahal kan saldo gua udah 19 juta. Kenapa nggak main di 500 aja, nggak 700.000 misalkan? Kalian ada yang nanya. Jadi gua main pakai money management. Kalau kalian gabung ke grup VIP gua, bakal gua ajarin gimana cara nerapin money managementnya. Jadi kita tuh setiap trading tuh jangan open barbar, jangan open posisi sembarang. Kita open posisi itu gua saranin 1% dari modal kalian. Misalkan kan saldo gua nih 19 jutaan, 19 juta lebih ya. Jadi 1% dari 19 juta tuh 190.000. Nah harusnya gua maksimal open posisi itu di 190.000, tapi gua genapin aja di 200.000 biar enak ngitung kompensasinya. Makanya gua open posisi awal tadi di 200.000. Kompensasi pertamanya itu 200 dikali 2,5, yaitu 500.000. Kita open posisi di market lainnya. Nah di sini ada resisten. Apakah dia mampu nembus resisten ini atau malah penerusan? Nah udah nyentuh resisten, misalkan kepantul, berarti ini pembalikan. Kita open sell. Semoga profit ya. Setiap open posisi itu jangan lupa kalian siapin kompensasi 500.000 dikali 2,5, yaitu 1.250.000. Kalau udah selesai yang satu ini, bakal gua jelasin kenapa gua open posisi sell. Nah kayaknya nih kita profit ya di 500.000. Kayaknya sih dapatnya 910.000. 5, 4, 3, 2, 1. Nah profit. Nah jadi kekalahan kita yang di 200.000 tadi udah tertutupi di 500.000 ini. Jadi kita tetap profit, walaupun di history kita yang 200.000 ini loss. Walaupun historinya loss, tetapi saldo kita nggak loss, tetap profit. Jadi kita karena ini udah profit, kita nggak jadi open kompensasi. Kita balikin dulu ke awal, yaitu open posisi di 200.000. Nah jadi gue jelasin ya kenapa gue open sell, karena kan di candle yang ini tadi. Nah
dia udah naik nih, terus nyentuh resisten yang di sini. Di sini kan resisten titik tertinggi dari susunan candle yang ini. Udah nyentuh titik tertinggi, dia naik, terus udah garisnya itu kan udah setara ya sama yang di sini, udah naik. Terus ternyata memantul ke bawah karena dia nggak kuat buat melakukan penembusan, makanya gua open sell. Makanya dia melakukan pembalikan, yaitu bakal terjadi candle merah. Nah ternyata kita profit. Misalkan yang candle hijau ini tadi nutupnya, yang kita lihat itu tuh pas udah nutupnya ya, yaitu di detik 30 nya, dekat detik 30 nya. Jadi kalau misalkan candle hijau ini di dekat detik 30 tadi mampu melewati garis resisten yang ini, segaris resisten yang ini, maka kita open buy karena dia mampu melakukan penembusan. Jadi kayaknya dia bakal melakukan pembentukan tren, yaitu tren naik, karena dia nggak mampu di detik-detik. Nah ganti candle kan di detik 30 nih, 30. Nah ganti candle kan, nah jadi karena di detik 30 tadi dia nggak mampu nembus, sudah jauh banget turun, gak mampu buat nembus resisten, makanya gue open sell. Nah gitu ya, jadi penjelasannya semoga bisa dipahami. Jadi mungkin gue open posisi satu kali lagi ya, biar nggak terlalu makan durasi. Yang penting semoga kalian paham. Kalau kalian mau belajar, bisa kita sama-sama belajar ya, gabung ke grup VIP gua karena gratis, nggak ada dipungut biaya apapun. Dan gue ingetin kalau ada yang mengatasnamakan gua atau channel gua, hati-hati ya, apalagi itu sampai titip dana atau joki akun. Gua nggak pernah titip dana atau joki akun, apalagi sampai minta data-data diri gitu. Karena akun gua hanya gua punya akun Instagram dan Telegram, gua nggak punya Twitter dan lain-lain. Dan akunnya itu udah gue cantumin di deskripsi gue. Satu kali open posisi lagi kita ya, biar nggak memakan waktu. Bentar kita analisa dulu. Nah, marketnya ini padahal kurang baik karena panjang-panjang banget sumbunya nih. Di sini kita melihat dengan bantuan indikator market ini sedang sesuai, yaitu turun naik gitu. Kita cari market lainnya karena kurang bagus. Coba kita di Euro USD. Kita lihat pergerakannya. Pergerakan juga menentukan juga ya arah posisi. Coba kita open buy. Aduh. Semoga profit. Jangan lupa setiap open posisi itu kita siapin kompensasi. Jadi kalau kita detik-detik perpindahan candle tuh udah tahu kita bakal loss, jadi langsung aja kita open biar enggak telat. 200 di cara kompensasinya itu 200 open posisi awal dikali 2,5, karena gue open posisi awal 200.000, jadi 200 dikali 2,5 yaitu 500.000. Kayaknya nih jauh ya, udah to the moon kayaknya nih. Dijamin profit, apalagi di market Euro USD pergerakannya sangat lambat, nggak kayak kripto yang geraknya tuh turun naiknya tuh kelihatan. 10 detik lagi kita bakal profit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 profit lagi ya. Nah jadi kita balikin ke awal, nggak perlu open di 500. Nah saldo kita udah 20 juta. Karena saldo awal gue tadi kan 19 juta, 1% dari 19 juta kan 190.000. Gue cari profit 5% aja per hari. Nah kalau 5% kan 100-nya aja dulu dikali 5, 500. Ya mungkin gue udah nyapai target, makanya gue jadi gitu ya.
Semoga bisa dipahami. Gua mohon maaf bila ada kekurangan atau penjelasan gua masih kurang jelas atau sulit dipahami. Jadi mungkin video gua di minggu ini sampai sini dulu. Kita sambung di minggu yang akan datang. Gue ucapin terima kasih banyak bagi yang udah nge-subscribe dan mensupport channel gua, dan bagi yang baru gabung gue ucapin selamat datang ya. Jadi gue ucapin terima kasih. Sampai sini dulu video gua.